Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Alifian, saya adalah mahasiswa semester 6 program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi public relation. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah marketing public relation yang dimana tugasnya adalah mempromosikan Universitas Islam Yusuf Tangerang kepada sekolah-sekolah yang berada di sekitaran Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang. Tugas detail dari videonya adalah yang pertama, saya harus menceritakan secara detail atau secara rinci bagaimana jalannya acara atau bagaimana rangkaian acara dari awal sampai akhir. Kemudian apa saja kendala yang ditemukan. Kemudian yang harus dibahas adalah peran apa saja yang kita lakukan mulai dari awal hingga akhir kegiatan. Dan yang terakhir adalah saya harus menjelaskan apa manfaat yang saya atau mahasiswa dapatkan dari kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi, yang pertama saya akan menceritakan secara detail terlebih dahulu apa kegiatan yang telah kami lakukan, kelompok kami lakukan. Jadi, kelompok saya atau kelompok kami melakukan promosi di SMA Negeri 10 Kota Tangerang yang dimana letaknya ada di Cipondo. Untuk alamat lebih detailnya kalian bisa search sendiri di Google Maps ya. Terus kebetulan pada saat itu kami merger dengan kelompok program kreativitas mahasiswa dari mata kuliah sebelah. Jadi susunan acaranya adalah kami mengisi salah satu rangkaian acara dari kegiatan program kreativitas mahasiswa tersebut. Jadi diawali dengan program kreativitas mahasiswa, kemudian juga kelompok kami diberikan waktu 15-20 menit untuk melakukan promosi yang harus kami lakukan. Jadi promosi yang kami lakukan adalah dengan presentasi menggunakan bahasa yang santai. Yaitu kami menggunakan bahasa yang santai dengan maksud dan tujuan agar si audiens ini merasa lebih dekat dengan kami, sehingga nantinya si audiens tidak kaku dan bisa lebih interaktif terhadap apa yang kami sampaikan. Kemudian juga kami merasa memang efektifnya seperti itu dikarenakan waktu kami yang di akhir ya. Jadi kami memilih yang santai karena agar bisa tidak terlalu serius dan juga tidak membosankan bagi si audiens tersebut. Kemudian apa saja yang bisa diperbaiki kekurangannya adalah mungkin dengan kami merger dengan kelompok program kreativitas mahasiswa yang mana memang pada saat itu menurut saya pribadi speakernya kurang on point atau pembicara pada program kreativitas mahasiswa tersebut kurang on point dalam segi bahasa yang digunakan, kemudian dari materi yang digunakan. Alhasil ketika program kreativitas mahasiswa tersebut dijalankan, para siswa ini mengalami kebosanan dan juga mungkin ada beberapa siswa yang ngantuk. Alhasil membuat kami harus lebih effort atau lebih membangun kembali suasananya agar kembali interaktif atau kembali excited si audiensnya tersebut. Kemudian apa yang bisa diperbaiki dari kekurangan yang barusan saya jelaskan itu adalah mungkin dengan lebih membriefing dengan jelas siapa speaker atau pembicara yang nantinya akan berbicara di dalam kegiatan yang akan kita lakukan. Karena itu yang terjadi mungkin dikarenakan kurang briefing atau kurang persiapan yang lebih matang daripada panitia itu sendiri maupun dari pembicaranya. Alhasil hasil yang ada pun demikian. Jadi untuk kedepannya saya harapkan kepada mungkin adik tingkat saya yang akan melakukan kegiatan promosi nantinya agar bisa dikonsepkan atau direncanakan lebih rinci lagi gitu.
Jadi untuk briefingnya yang jelas kepada panitia maupun si pembicara agar hal yang saya atau kelompok kami alami ini tidak terulang kembali. Kemudian poin selanjutnya adalah apa saja kendala dari sebelum, pada saat, dan setelah event dilakukan. Kendala dari sebelum acara dilakukan mungkin adalah dengan meyakinkan pihak sekolah, karena kan seperti yang sudah saya mention barusan ya, bahwasannya dalam satu hari tersebut ada dua agenda yang harus dijalani oleh siswa-siswi tersebut jika memang apa yang kami usulkan ini diterima, yaitu yang pertama ada program kreativitas mahasiswa dan yang kemudian ada promosi universitas yang kelompok saya lakukan. Jadi kesulitannya mungkin dalam tahap negosiasi atau melobi dalam rangka meminta izin untuk menggunakan sekolah tersebut menjadi kegiatan atau menjadi tempat kita untuk melakukan tugas yang akan kita lakukan. Ini terjadi dikarenakan pihak sekolah mungkin merasa takutnya ini akan mengganggu siswa-siswi mereka dalam proses kegiatan belajar mengajar. Tetapi alhamdulillah itu bisa diatasi dan kelompok kami pun diberi izin untuk menggunakan atau melakukan kegiatan PKM maupun melakukan kegiatan promosi di SMA Negeri 10 Kota Tangerang. Pada saat event kendala yang ditemui adalah pertama, ngaretnya waktu. Jika dilihat-lihat memang ngaretnya waktu ini masih sering terjadi di beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan atau yang pernah saya ikuti gitu. Jadi entah culture atau gimana ya, sebenarnya ini tidak bisa diwajari ya, karena ngaretnya waktu pastinya akan mengakibatkan mundurnya jadwal yang udah disusun sebaik mungkin. Seharusnya kesalahan-kesalahan kecil seperti ini yang bisa panitia kontrol itu bisa lebih diminimalisir dengan cara ya tergantung di mana letak karetnya. Jika letak karetnya bersumber pada si narasumber yang telat, ya kedepannya bisa di briefing lagi agar jangan telat. Kalaupun itu dari kesiapan panitia, ya bisa lebih prepare sebaik mungkin sebelum hari H agar kesalahan-kesalahan kecil atau kekurangan-kekurangan kecil itu bisa diantisipasi, dan juga di hari H kita bisa fokus kepada acara dan tanpa ribet-ribet lagi memikirkan apa yang kurang. Kemudian untuk kekurangan yang atau kendala yang sudah terjadi pada saat setelah pelaksanaan event itu alhamdulillahnya nggak ada ya. Hubungan antara SMA Negeri 10 dengan kami yang mewakili Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang alhamdulillah terbaik dengan lancar, karena tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dan juga output dari kegiatan promosi yang kelompok saya lakukan ini alhamdulillahnya mungkin bisa berbuah hasil ya, karena dalam kegiatan promosi kemarin ada yang sampai nanya lebih untuk bagaimana cara mendaftarnya, kemudian gimana sih prosedur pembayarannya atau berapa bayarannya, seperti itu. Poin selanjutnya adalah apa peran yang saya ambil dalam kegiatan tersebut. Jadi peran yang saya ambil atau yang saya lakukan dalam kegiatan tersebut terbagi ke dalam menjadi dua bagian. Yang pertama sebelum kegiatan, yaitu sebelum kegiatan saya melakukan membeli snack yang dibutuhkan. Jadi awalnya saya itu berusaha mencari apa itu namanya ya, berusaha mencari parcel untuk diserahkan kepada sekolah.
saya sudah berusaha mengontak kenalan saya yang memang biasanya berjualan tersebut, akan tetapi itu sedang kosong dan saya berusaha mencari lagi dan ke yang lainnya. Ternyata sampai sore waktu itu tidak didapatkan dan saya akhirnya report lah di grup tuh, guys ini saya nggak bisa nih, nggak dapat parcel yang dibutuhin. Nah, mungkin kalian ada kenalan yang memang bisa bisa menyediakan parcel untuk besok. Nah, alhamdulillah waktu itu ada yang handle dan juga kebetulan juga itu gampang prosedur atau membelinya. Jadi parcel itu diserahkan ke pada yang temannya bisa membeli parcel. Kemudian saya membeli snack untuk hadiah kepada siswa-siswanya. Ya, saya membeli sebuah kotak berisikan beng-beng yang mana itu menjadi hadiah untuk si siswa-siswi tersebut. Kemudian dalam hari H itu tugas saya adalah membagikan brosur. Jadi sebelum pelaksanaan memang sudah dibagikan apa tugasnya, masing-masing anggota dapat apa tugasnya, jadi sudah dilakukan dan setiap anggota sudah melakukan tugasnya dengan benar, termasuk saya sudah menjalankan apa yang ditugaskan kepada saya, yaitu membagikan brosur kepada siswa-siswi tersebut. Kemudian apa manfaat yang saya dapatkan dari kegiatan promosi ini adalah saya jadi lebih tahu bagaimana kondisi lapangan ketika kita berpromosi ya. Jadi saya dapat menilai nih dari raut wajah gitu kan. Ketika ada yang interest atau tertarik nih, dia seperti apa raut mukanya kayak gitu. Kemudian dapat melatih public speaking juga, karena kita di situ pastinya berbicara kepada siswa-siswi atau orang-orang yang sebelumnya kita tidak pernah berkenalan sama sekali. Lalu manfaat yang saya dapatkan selanjutnya adalah bagaimana mendapatkan izin dari sebuah pihak atau dari sebuah pihak ketika kita akan melakukan sebuah kegiatan di dalamnya. Jadi itulah beberapa poin penting yang harus dijelaskan dalam video ini. Alhamdulillah kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan hasil yang positif menurut saya, karena seperti yang udah saya bilang tadi ya, itu berbuah hasil yang manis karena ada siswa atau siswi yang terlihatnya interest untuk bergabung ke Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang sebagai mahasiswa atau mahasiswi baru nantinya. Cukup sekian video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.